Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kuli Project yang bertemakan cerita tanah Jawa. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah Raden Jagatingkir atau yang disebut dengan panggilan Karebet. Bermula dari kisah seorang pria bernama Ki Ageng Tingkir yang mendapat sebuah mimpi dalam tidurnya. Di dalam mimpi itu, Ki Ageng Tingkir mendengar sebuah suara yang menyuruhnya untuk memetik kelapa muda di pohon samping rumahnya dan meminum airnya sampai habis. Paginya Ki Ageng Tingkir segera pergi ke pohon kelapa di sebelah rumahnya. Betapa herannya Ki Ageng Tingkir karena harusnya pohon tersebut masih belum berbuah, tetapi sudah ada satu butir kelapa muda di sana. Ki Ageng Tingkir segera memetik kelapa tersebut dan mengupasnya, lalu diletakkan di atas meja. Rencananya air kelapa muda itu akan diminum sehabis menggembala kerbau. Ketika Ki Ageng Tingkir pergi dan di rumah hanya ada istrinya, Nyi Ageng Tingkir, datanglah kerabatnya bernama Ki Ageng Pengging. Kedatangan Ki Ageng Pengging yang tiba-tiba membuat Nyi Ageng Tingkir bingung karena belum menyiapkan makanan ataupun minuman. Ketika Ki Ageng Tingkir melihat ada sebuah kelapa muda di atas meja, tanpa berpikir panjang, ia memberikannya kepada Ki Ageng Pengging. Tidak lama setelahnya Ki Ageng Tingkir pulang, Ki Ageng Pengging pun bercerita bahwa ia sudah meminum air kelapa muda yang diberikan oleh Nyi Ageng Tingkir. Tanpa diketahui, ternyata mimpi yang dialami Ki Ageng Tingkir berkaitan dengan keturunan yang kelak menjadi pemimpin Jawa. Beberapa bulan setelahnya, istri Ki Ageng Pengging yang sedang hamil besar ingin melihat wayang beber. Ki Ageng Pengging turut mengundang Ki Ageng Tingkir bersama istrinya untuk ikut menonton pertunjukan wayang tersebut. Akan tetapi di tengah pertunjukan, tiba-tiba istri Ki Ageng Pengging merasa akan segera melahirkan. Nyi Ageng Pengging pun melahirkan dengan dibantu oleh Nyi Ageng Tingkir. Bayinya yang lahir kemudian dinamai Mas Karebet. 10 tahun berlalu, Ki Ageng Tingkir meninggal dunia, yang kemudian disusul oleh Ki Ageng Pengging yang gugur saat melawan pasukan Kesultanan Demak. Setelah Ki Ageng Pengging meninggal, sang istri kerap sakit-sakitan sehingga Mas Karebet dirawat oleh Nyi Ageng Tingkir. Mas Karebet tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Oleh sebab itu, Nyi Ageng Tingkir menyuruh berguru kepada Ki Ageng Sela. Dari Ki Ageng Sela, Mas Karebet belajar mulai dari pemerintahan hingga bela diri. Ki Ageng Sela kemudian menjulukinya dengan nama Jagatingkir yang diambil dari nama daerah asalnya. Ketika Ki Ageng Sela merasa ilmu yang diberikannya sesudah cukup dipahami oleh Jagatingkir, ia meminta muridnya itu untuk mengabdi kepada Kesultanan Demak. Setelah meminta restu kepada Nyi Ageng Tingkir, Jagatingkir segera berangkat ke Demak menemui kerabatnya yakni Ki Ganjur. Keesokan harinya setelah bertemu dengan Ki Ganjur, Jagatingkir dibantu untuk bisa diterima di Kesultanan Demak. Berbekal banyak keahlian, Jagatingkir pun langsung diterima dan diberi jabatan sebagai Panglima Prajurit
Tamtama oleh Sultan Trenggono. Salah satu tugas Jaka Tingkir saat itu adalah memilih prajurit Tamtama melalui proses seleksi. Suatu hari datang seorang calon prajurit bernama Dadung Awuk. Akan tetapi ia tidak ingin diseleksi dan justru menantang Jaka Tingkir. Awalnya Jaka Tingkir tidak menghiraukan keinginan Dadung Awuk, tetapi karena terus-terusan ditantang, kesabarannya pun habis dan terjadi pertarungan. Pertarungan tersebut membuat Dadung Awuk tewas. Sultan Trenggono yang mendengar kabar itu langsung memecat Jaka Tingkir. Usai diberhentikan Sultan Trenggono, Jaka Tingkir mengembara ke hutan di pegunungan Kendeng dan bertemu seorang kakek bernama Ki Agung Ngerang. Konon Ki Agung Ngerang masih memiliki hubungan saudara dengan ayah Jaka Tingkir, yaitu Ki Ageng Pengging. Jaka Tingkir langsung dibawa oleh Ki Ageng Ngerang untuk berguru kepada salah seorang kerabatnya, Ki Buyut Banyu Biru. Beberapa bulan terlewati, Jaka Tingkir yang sudah jauh lebih matang diminta oleh Banyu Biru pergi kembali ke Demak untuk menunjukkan keahliannya kepada Sultan Trenggono. Sebelum berangkat, Buyut Banyu Biru memberikan Jaka Tingkir segenggam tanah Siti Sangar untuk nantinya dimasukkan ke dalam mulut kerbau danau di Istana Prawoto. Konon ketika si kerbau mengamuk, hanya Jaka Tingkir yang akan mampu menghentikannya. Sesampainya di Demak, Jaka Tingkir melaksanakan pesan yang diberikan oleh Banyu Biru. Kerbau danu pun mengamuk dan menghancurkan Istana Prawoto. Semua prajurit bahkan Sultan Trenggono sekalipun tidak bisa menghentikan amukan tersebut. Kerbau danu terus mengamuk sampai beberapa hari. Di tengah amukannya, Sultan Trenggono melihat Jaka Tingkir berjalan dengan sangat tenang di dekat kerbau tersebut. Sultan Trenggono segera memanggil Jaka Tingkir dan meminta untuk menghentikan amukan kerbau danu. Apabila berhasil, Jaka Tingkir dijanjikan kembali menjabat sebagai Panglima Prajurit Tamtama di Kesultanan Demak. Dengan dibantu oleh ketiga temannya, yaitu Mas Wanca, Ki Wuragil, dan Ki Wila, Jaka Tingkir mengepung kerbau danu dan melawannya. Jaka Tingkir berhasil memukul leher kerbau itu dan tanah Siti Sangar keluar dari mulutnya. Kerbau danu seketika tenang dan Jaka Tingkir kembali mendapatkan jabatannya di Kesultanan Demak. Ketika terjadi perang saudara di Kerajaan Demak, Jaka Tingkir dengan bantuan rekannya dapat memadamkan peperangan. Setelah itu ia diangkat sebagai pemimpin kerajaan, tetapi memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Pajang yang menandai berdirinya Kerajaan Pajang 1568 sampai 1582. Jaka Tingkir menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajang berhasil mencapai kejayaan dengan wilayah kekuasaan mencapai Madiun, Blora, dan Kediri. Pada 1982 terjadi perang antara Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Dalam pertempuran itu, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Itulah cerita singkat tentang kisah Jaka Tingkir atau Mas Karebet. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.